Oke, udah. Hmm, Oke, selamat siang semuanya. Oke, jadi hari ini, oke Hamka, oke nggak apa-apa. Coba Hamka dengerin aja ya. Oke, jadi di hari ini kita bakal lanjutin materi kemarin. Kalau kemarin kan kita udah sampai di for loop, tapi yang udah agak advance gitu ya. Terus kalau yang hari ini kita bakal lanjutin, tapi loop yang kali ini kita bakal berbeda karena kita menggunakan while loop. Nah, while loop ini sebenarnya kurang lebih sama cara pengerjaannya dengan for loop, tapi ada sedikit perbedaan antara while loop sama for loop. Nah, gimana cara kerja while loop? Ini aku kayak tandain aja yang penting-penting. Kurang lebih caranya itu sama. Kita menggunakan suatu iterasi, dan itu iterasinya itu nanti bakal berulang sampai selesai. Sampai ada suatu kondisi yang bisa menghentikan loopnya itu. Oke. Terus juga while loopnya ini itu bakal berjalan. Sama tuh kayak for loop. Loopnya itu bakal tetap berjalan kalau misalkan ada suatu kondisi yang memenuhi. Atau ada suatu kondisi yang true. Gitu kan. Bakal bakal loopnya itu bakal berjalan. Nah, selama kondisinya itu true terus, selama kondisinya itu memenuhi, while loopnya itu akan terus berjalan. Akan terus berjalan sampai nggak berhenti, sampai ada kondisi di luar sana, kondisi lain menghentikan loopnya tersebut. Terus, nah ini kalau misalkan, nah kondisinya itu berubah false. Kalau misalkan sudah tidak memenuhi, maka dia bakal keluar dari while loop, bakal keluar dari while loop. Nah, sintaksnya itu gimana? Sintaks bentuknya, eh, jadi diawali dengan while, terus itu terus dilanjut dengan suatu kondisi. Kondisinya ini yang akan menentukan true atau false. Kalau true, dia bakal menjalankan kode di bawahnya. Kalau false, dia bakal dia nggak bakal ngejalanin kode berikutnya, tapi kode yang posisinya sejajar sama ini di kode selanjutnya, tapi bukan yang di dalamnya. Gitu. Nah, ini kita langsung coba aja contohnya gimana. Nih, misalkan kita ada suatu count. Countnya ini pertama kita set menjadi nol dulu. Kita set jadi nol. Nah, terus while-nya ini diikuti suatu kondisi. Kondisinya itu adalah pokoknya count-nya itu harus kurang dari 5. Itu suatu kondisi ketika true. True ketika count-nya itu kurang dari 5. Jadi bisa nol, bisa satu, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Pokoknya dimulai dari nol. Nah, kalau misalkan kondisinya itu true, nih kondisinya itu true, dia bakal print, bakal ngeprint, terus dia bakal nge-add terus setiap loop, dia bakal nge-add count-nya bakal nge-add satu, bakal berubah, bakal nge-add bakal nge-add satu, nge-add satu, nge-add satu. Jadi awal mulanya itu nol, terus nge-add jadi satu,
Terus balik lagi ke while. Oh, satu masih kurang dari 5. Oh, berarti masih memenuhi. Jalanin lagi bawahnya. Satu tambah satu, dua. Terus balik lagi. Oh, dua masih kurang dari 5. Jalanin lagi bawahnya. Dua tambah satu, tiga. Tiga balik lagi. Tiga kurang dari 5. Oh, oke. Sampai 4, sampai 5, sampai 6. Oh, 6 enggak. Bukan dari, bukan kurang dari 5. Jadi ini bakal berhenti. Jadi ini count-nya itu bakal berhenti. Gitu. Kurang lebih gitu. Oh, enggak usah. Um, oke, ini outputnya ya sesuai menyesuaikan tadi ya. Nah, kapan while loop lebih tepat digunakan daripada for loop? Jadi while loop itu lebih tepatnya jika tidak diketahui jumlah pasti iterasi yang diperlukan. Kalau tadi kan kemarin for loop itu kan ada suatu range-nya ya. Range-nya dari sekian ke sekian itu kan udah ada pastinya. Pasti kita harus ngeloopnya itu seberapa kali sih? Itu udah pasti batasannya udah ada. Nah, kalau while loop itu tidak ada batasannya, tidak ada jumlah pasti iterasi yang harus dilakukan itu berapa. Terus ingin mengulang proses sampai suatu kondisi tanpa batas jumlah iterasi. Nah, tanpa batas jumlah iterasi tertentu. Oke, terus minta yang dibilang jalankan proses sampai hasil. Oh, ini contoh penggunaan. Coba nih, contoh kasus, contoh penggunaannya. Misalkan ini kita punya suatu variabel, variabel nilai sama variabel count. Nilai aku set jadi satu, terus count aku set jadi nol. Nah, kondisinya itu adalah ketika nilainya itu kurang dari 100. Kurang dari 100. Kalau misalkan kondisinya kurang kurang dari 100, itu nilainya itu bakal dikali dua. Bakal dikali dua, terus count-nya itu bakal terus bertambah satu selama loop. Count-nya bakal terus tambah satu selama loop, terus dia bakal ngeprint. Jadi intinya itu dia bakal ngulang-ngulang terus sampai nilainya itu lebih besar dari 100. Sampai lebih besar dari 100. Jadi kalau misalkan nilainya itu udah lebih besar dari 100, dia bakal berhenti. Jadi intinya harus fokus ke kondisinya ini. Dan ini nilainya bakal dikali dua kali dua. Berarti satu kali dua dua, dua kali dua empat, empat kali dua delapan, delapan, delapan terus delapan kali delapan empat, empat kali empat. Nah itu empat kali empat kan udah lebih dari 100. Terus dia bakal berhenti. Gitu. Oke, terus. Nah ini contoh kasus. Menghitung angka dari 1 sampai 5 menggunakan while loop. Ya ini kurang lebih sama yang kayak for loop ya. Kurang lebih sama kayak for loop. Ini angkanya bakal terus bertambah. Jadi ini intinya bakal ngitung satu tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Ingat ini tanda ini berarti kalau misalkan kurang dari sama dengan itu, angka limanya itu kehitung ya, ikut. Karena ada sama dengannya. Ini apa sih? Kalau gue. Terus meminta input mengenai hingga jawaban benar. Kan. Oh, ini password nih. Kalau misalkan kita mau submit password, kita mau input password, gimana caranya password yang diberikan itu selalu benar. Kalau misalkan salah, dia bakal terus minta minta passwordnya sampai passwordnya itu benar. Jadi kita misalkan sudah punya defaultnya, kita udah punya kuncinya, kuncinya itu adalah harus ini, passwordnya udah pasti ini. Terus kalau misalkan kita bakal minta penggunanya buat masukin bakal minta penggunanya buat masukin passwordnya. Masukkan kata sandi Anda. Jadi nanti kita bakal bakal mengetikkan masukkan passwordnya. Terus bentar kita coba di ini aja ya. VS Code. Bentar.
Bentar. Oke, ini coba aku jelasin dulu ya. Jadi ini itu kan udah dikasih suatu password yang udah bener ya. Jadi password yang udah benernya itu uh, rahasia 1, 2, 3. Terus di sini aku ada suatu variabel input user. Jadi ini variabelnya bakal nangkap hasil dari input user. Terus di suatu while loopnya, di while loop ini baca operasinya itu apa? Operasi ini, operasi tanda seru sama dengan. Lupa. Jadi itu bacanya ketika kondisinya itu ketika input usernya itu tidak sama dengan password. Jadi tidak sama dengan bacanya, tidak sama dengan. Tanda seru sama sama dengan itu bacanya tidak sama dengan. Jadi kalau misalkan kondisinya itu input usernya itu tidak sama dengan password, dia bakal terus ngulang while loop-nya. Dia bakal terus ngulang while loop-nya, terus dia bakal meminta user buat masukin masukin password yang benernya itu gimana. Terus ini bakal bakal jalanin ini, bakal minta input terus, terus eh masuk lagi nih, masuk lagi ada suatu kondisi. Kalau misalkan masih aja salah, dia bakal dia bakal memunculkan suatu pesan, pesannya salah, coba lagi. Nah, karena salah, coba lagi, dia bakal balik lagi ke atas, balik lagi ke atas, ke while loop yang atas lagi. Bakal balik lagi ke atas buat ngejalanin, buat minta input lagi. Jadi itu bakal berulang. Kalau misalkan itu sama, kalau misalkan kondisinya itu tidak terpenuhi, berarti kan kalau tidak terpenuhi itu berarti otomatis password yang diberikan sama ya. Nah, kalau misalkan passwordnya itu sama, while loop-nya ini bakal berhenti. Bakal berhenti lalu lanjut ke print yang paling bawah ini. Kata sandi Anda benar. Terus akses bisa diterima. Itu mencoba. Nih, masukkan kata sandi Anda. Misalkan aku ngetik ngasal, nah kan salah, coba lagi. Terus dia bakal ngulang lagi dari awal. Bakal ngulang buat masukin input. Coba kita masukin yang benar. Kata sandi yang benar itu kan ini rahasia 1, 2, 3. Masukin lagi. Karena ini benar, nah kata sandi Anda benar. Jadi bisa diterima. Akses bisa diterima. Oke, lanjut selanjutnya ya. Nah, nah, ada ya suatu istilah yang namanya itu infinite loop. Kalian tahu kan artinya infinite? Infinite itu kan berarti tidak terbatas. Jadi ini itu
loopnya itu berjalan terus, bakal berjalan terus karena selalu memenuhi kondisinya. Jadi ini contohnya itu while true, print, ini adalah infinite loop. Jadi di kondisinya ini dia true terus, bakal true terus, tidak ada suatu kondisi lain untuk menghentikan while loop tersebut. Jadi dia bakal ngeprint nggak berhenti. Dia bakal ngeprint ini nggak berhenti. Kalau kalian coba masing-masing di laptop, jadi dia bakal ngeprint ini terus. Jadi ini dinamakan while infinite loop. Jadi ini kalau aku running, dia bakal, nah ini nggak bakal berhenti karena tidak ada suatu kondisi yang bikin kondisinya itu false. Nah ini yang namanya infinite loop. Jadi kalau mau menghentiin harus dari luar, bisa pakai ini, bisa dihapus. Nah oke, jadi ini namanya infinite loop. Nah gimana sih cara menghindari infinite loop? Berarti kan kalau infinite loop itu hitungannya error ya. Hitungannya error berarti kan dia bakal jalan terus, nggak ada suatu hal yang bisa menghentikan dia. Nah, gimana caranya biar kita terhindar dari infinite loop? Nah, cara untuk menghindari infinite loop adalah ya kita tadi kita eh, menggunakan misalkan menggunakan suatu variabelnya itu bisa diperbarui, terus kan diperbarui semakin baru, terus sampai variabelnya itu tidak memenuhi kondisi yang ada di while-nya. Jadi, misalkan ini, kita bikin suatu variabel. Jadi, variabelnya ini tuh gimana caranya biar bisa update terus, semakin bertambah, misalkan bertambah, bisa juga semakin berkurang. Nah, pokoknya ada batas maksimalnya. Jadi, di ini tuh ada batas maksimalnya. Maka dari itu, kalau misalkan udah tidak memenuhi kondisi, dia bakal bakal berhenti. Jadi intinya buat si infinite loop kita kasih batasnya, kita kasih batasnya. Kalau yang ini kan while true ini kan tidak ada batasnya ya. Jadi selama true terus. Jadi true-nya itu apa nggak tahu. Tapi pokoknya yang true terus itu bakal ngeprint. Jadi tidak ada batasan yang while true ini. Nah, jangan lupa kalau menghindari infinite loop kita kasih batasannya. Bebas batasannya sesuai konteks, sesuai soalnya. Nah, terus juga ada yang namanya break. Break itu juga salah satu cara untuk menghentikan while loop. Itu juga ada yang namanya break. Gimana cara makainya? Kalau break ini itu kita menghentikannya itu bukan berdasarkan kondisi. Maksudnya ada kondisinya. Jadi kita menghentikannya itu secara manual gitu loh, secara manual. Secara paksa kita menghentikan while loop-nya itu secara paksa. Misalkan aja nih contohnya kita sama kayak tadi while true. Jadi ini true-nya itu nggak tahu tuh true yang gimana konteksnya. Jadi pokoknya yang penting true terus. Jadi ini bakal menghasilkan infinite loop ya. Kondisi yang kayak gini tuh bakal menghasilkan infinite loop, infinite loop. Nah, jadi kita harus eh, mencari cara buat menghentikan infinite loop itu. Salah satunya juga menggunakan break. Misalkan aku kasih inputan masukkan angka positif, terus nol untuk keluar. Nah, ketika user memasukkan angkanya, nah kita bisa lihat nih, kalau misalkan angkanya nol, dia bakal break, dia bakal stop berarti. Misalkan misalkan angkanya positif, dia bakal masukin pesan ini. Negatif, dia bakal print ini. Jadi intinya ini itu bakal minta inputan terus, dia bakal menginput terus, bakal minta inputan terus, dan nilainya itu harus 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 nol buat buat loopnya itu berhenti. Jadi kalau selain nol atau itu positif atau itu negatif, dia bakal bakal
bakal bakal ini bakal minta terus, bakal minta terus. Jadi coba aku jalanin. Jadi selain nol dia bakal minta input terus. Nih, misalkan dua, nah dia bakal ini terus, bakal minta terus. Misalkan positif ya. Jadi, oh salah. Nah, misalkan selain nol ya, selain nol dia bakal minta terus. Atau ini, atau ini, atau ini. Nah, kalau misalkan nol, dia bakal berhenti, loopnya bakal berhenti. Loop dihentikan oleh user. Dihentikan karena inputnya itu sama dengan nol. Jadi nol itu masuk ke blok if ini, di mana if-nya itu terdapat break. Breaknya itu bakal menghentikan semua while loop-nya itu, gitu. Terus kapan infinite loop bisa berguna? Ini contoh pengaplikasian aja sih. Kapan infinite loop bisa berguna? Kalau misalkan kita ada suatu aplikasi server untuk meminta inputan, misalkan input data diri gitu. Misalkan kita bikin suatu password, passwordnya itu tadi ada suatu kondisi-kondisi-kondisi. Oh, passwordnya harus diawali tanda kapital, huruf kapital. Oh, passwordnya harus memenuhi angka. Kalau misalkan tidak memenuhi, dia bakal merah terus misalkan. Jadi merah terusnya itu suatu while terus, while loop. Dia bakal merah terus, jadi dia bakal minta terus password yang benarnya itu gimana. Ini contoh perulangan menghitung mundur. Buatlah program meminta pengguna memasukkan angka lalu menghitung mundur angka tersebut hingga mencapai nol. Ini bisa dilakukan dengan for loop. Nah, kalau yang ini langsung aja nih, tapi kita menggunakan while loop. Tapi bisa juga dikerjakan dengan for loop. Jadi kita masukin angkanya berapa, terus tadi kan ada batasannya ya. Batasannya menghitung mundur hingga mencapai nol. Mencapai nol berarti batasannya itu harus berada di minimalnya berada di angka nol. Jadi kondisinya itu ketika angka lebih besar dari sama dengan nol. Jadi paling kecilnya itu adalah nol. Dan ini pakai sama dengan berarti nolnya itu ikut. Terus dia bakal menghitung mundur, angkanya dia bakal menghitung mundur, terus angkanya bakal terus berkurang satu. Selama berkurang satu, terus misalkan 5 berkurang jadi 4 terus berkurang jadi 3 2 1. Kalau udah semuanya udah selesai, kan eh kan tadi kan misalkan udah sampai nol nih, udah sampai nol, udah sampai nol, terus nol dikurangi satu, nol dikurangi satu kan minus satu ya. Minus satu itu sudah tidak memenuhi kondisi yang ini. Minus satu karena sudah tidak memenuhi kondisi yang ini, jadi dia bakal berhenti loopnya, lalu bakal ngelanjutin kode berikutnya. Selesai menghitung mundur, gitu. Kebayang nggak? Kebayang. Masukkan angka awal 5. Nah, 5 4 3 2 1. Kalau minus satu berarti udah keluar dari while loop-nya. Minimal batasnya adalah nol. Oke, terus juga latihan 2. Membuat program meminta pengguna memasukkan angka positif. Oke, angka positif masuk. Jika pengguna memasukkan angka negatif, program akan terus meminta hingga angka positif dimasukkan. Jadi itu gimana caranya, harus input positif ya. Kalau negatif dia bakal dia bakal minta terus. Kalau negatif dia bakal minta terus. Ya udah ini inputan biasa. Nah, ini angka. Nah, ketika angka kondisinya nih, perhatikan. Ketika angkanya kurang dari nol. Jadi ini kondisi yang tidak memenuhi ya. Ketika kondisinya tidak memenuhi,
dia bakal ngeprint, oh angka itu nggak valid, harap masukkan angka positif. Terus dia bakal ngulang lagi, bakal ngulang buat input lagi. Pokoknya harus angka positif. Terus tinggal di print deh angka positifnya berapa. Oke lanjut, hitung jumlah input positif. Buat program meminta pengguna memasukkan angka secara berulang. Program menghitung jumlah angka positif yang telah dimasukkan saat pengguna buat program yang meminta pengguna memasukkan angka secara berulang. Program akan menghitung dan menampilkan jumlah angka positif yang telah dimasukkan saat pengguna mengetik nol, dimasukkan saat pengguna mengetik nol untuk berhenti. Bentar, ini kurang lebih sampai tadi deh. Ini tadi sama yang kayak atas. Kalau misalkan angkanya nol, dia bakal berhenti. Kalau misalkan angkanya positif, dia bakal ngasih inputan lebih. Terus lanjut, buat program permainan sederhana di mana komputer memilih angka acak dari 1 hingga 10. Dan pengguna mencoba menebaknya. Jika tebakan salah, program terus meminta inputan. Nah, ini menarik nih. Setelah buat program permainan sederhana di mana komputer itu memilih dari 1 hingga 10. Dan pengguna mencoba menebaknya. Jika tebakan salah, program terus meminta input sampai tebakan benar. Oh, oke. Jadi kita bakal terus nebak-nebak. Jadi ini komputer udah punya jawabannya nih. Udah punya jawaban random angka dari 1 sampai 10. Terus kita suruh nebak apa sih yang ditebak komputer. Nah, cara untuk randomnya ini kayaknya belum pernah dikasih tahu. Ada yang namanya import random. Jadi dia itu bakal bikin angka random, tapi kita udah nentuin dulu nih, nentuin batasannya itu berapa sampai berapa. Kita udah kasih batasannya itu random rand in, cara manggilnya gini, random rand in batasannya 1 sampai 10. Terus ya udah kita bikin variabel tebakan buat nampung jawaban kita. Misalkan tebakannya itu tidak sama dengan yang ditebak komputer, dia bakal terus minta lagi sampai benar, minta lagi sampai benar. Misalkan angka tebakannya kurang dari terlalu rendah, dia bakal ngeprint terlalu rendah. Misalkan angka tebakannya terlalu tinggi, misalkan terlalu tinggi, printnya terlalu tinggi. Misalkan benar di else, di kondisi yang terakhir, oh ternyata tebakannya benar. Angka rahasia adalah sekian. Jadi, bentar. Oke, terus coba. Nah, ini komponennya udah generate randomnya berapa. Terus coba tebak angka 1 sampai 10, kita tebak coba kita 3. Terlalu tinggi berarti ya kalau 2 atau 1. Terlalu tinggi berarti 1. Oke, tebak ada benar. Coba lagi. 5 terlalu tinggi. 1 terlalu rendah. Terlalu tinggi berarti ada 2. Oke, gitu. Gitu. Kalau kalian mau bikin random bisa pakai import random. Tapi jangan lupa kasih batasannya berapa sampai berapa. Yang nomor 5, perulangan dengan kondisi penghentian spesifik. Buat program yang terus meminta pengguna memasukkan kata-kata dan mencetaknya. Kecuali jika pengguna menghentikan kata stop, maka program akan berhenti. Ini itu berarti sama aja sih kayak yang tadi. Sama aja kayak yang angka tadi input. Kalau angkanya sama dengan nol, dia bakal berhenti. Tapi kalau ini kita menggunakan kata-kata. Kalau misalkan inputannya kata-katanya stop, maka program akan berhenti.
Kalau misalkan kata-kata inputannya selain stop, dia bakal terus minta input. Sama aja ya. Nah, terus coba yang 6, bilangan prima dengan while loop. Menentukan bilangan prima dengan while loop. Buat program yang memeriksa apakah suatu angka yang dimasukkan pengguna adalah bilangan prima atau bukan. Jika angka tersebut bukan bilangan prima, program akan meminta angka baru hingga bilangan prima ditemukan. Bila pengguna memasukkan sebuah angka. Oke, jadi ini aku jelasin aja. Jadi kan intinya ada suatu inputan. Dia bakal nge-input terus. Nah, tapi dimintanya buat nge-input bilangan prima. Kalau selain bilangan prima, dia bakal terus minta terus. Jadi kita harus bikin suatu fungsi nih. Fungsi biar mau ngecek apakah bilangan tersebut itu bilangan prima atau bukan. Perasaan bilangan prima itu udah pernah dulu. Bilangan prima itu kan terjadi jika angka tersebut bisa dibagi angka itu sendiri atau bisa dibagi angka satu ya. Nah, kalau misalkan ya ini rumusnya kayak gini. Rumusnya kalau misalkan dibagi angka itu sendiri dan tidak ada sisanya, itu tadi intinya eh, bilangan yang bisa dibagi angka itu sendiri atau bisa dibagi angka satu. Nah, pokoknya ini fungsinya ditaruh di sini. Nah, eh, buat kondisinya, buat kondisinya. Nah, ini jangan lupa ini ada parameter n-nya. Jadi parameter n-nya itu adalah angka yang tadi kita inputin. Angka yang tadi kita inputin. Jadi angkanya tuh yang ini yang tadi kita inputin. Terus ya udah tinggal while not is prima. Jadi ketika itu bukan angka prima, while not bukan angka prima, tinggal di print aja angka bukan angka prima dan terus bakal minta input sampai angka itu adalah bilangan prima. Menebak kata rahasia dengan kesempatan terbatas. Ini kurang lebih sama. Kata rahasia Python tebakannya apa? Kesempatannya oh sama-sama aja sih. Tipe-tipenya sama. Kita suruh nebak-nebak dan kita harus ada teknik yang bedanya itu kesempatannya 5. Jadi ini nah ada kondisi kondisi jadi kan ini nih kondisi ini. Jika kondisi jika kesempatannya itu sama dengan 0 berarti nyawanya habis berarti ya kesempatannya habis. Nah, biar kesempatannya itu terus berkurang. Jadi selama while loop kesempatannya terus berkurang satu. Loop pertama kesempatan berkurang satu, loop kedua kesempatan berkurang dua. Jadi batas menjawabnya itu sebanyak 5 kali. Nah, ada operasi yang namanya N. N itu apa sih? Jadi benar operasi N. Kalian belajar operasi OR sama N itu belum? Belum ya? Operasi N. N OR. N OR, NOR. Itu juga penting. N or X or R, NOR, NAND. Nah, ya. Dar. Nih. Jadi, bentar, tadi. Maaf guys, lumut. Gimana sih? Nah, nih perhatikan tabel yang ini ya. Tabel yang ini kondisinya berbeda. Jadi ini kondisinya itu ada dua. Kondisi yang ini sama kondisi yang ini. Ada dua kondisi ya. Jadi kan kita tujuannya itu adalah harus semuanya ini tuh adalah true. Baru di dalamnya bisa berjalan. Gimana caranya biar ini sama-sama true? Kalau misalkan kondisinya itu ada dua,
Coba kita kan pasti ada peluangnya ya. Misalkan ini true, ini false, ini true. Bisa aja dua-duanya true, bisa aja dua-duanya false. Nah, itu adalah suatu kombinasi. Nah, kalau misalkan kita lihat tabelnya ini, nol itu adalah false, satu itu adalah true. Misalkan dengan operasi N, misalkan ini false false dengan operasi N, maka hasilnya tetap false. Kalau false dan true itu tetap false. True dan false itu tetap false. True, true itu baru true. Jadi untuk mencapai kondisinya itu true, maka kedua-duanya itu harus true gitu. Itu kalau misalkan pakai kondisi N. Beda lagi kalau misalkan pakai OR. Buat mencapai true-nya itu, buat mencapai true-nya itu bisa kondisi lain. Loh, ini false ditambah false kok jadinya true. False ditambah true kok jadinya true. True ditambah false jadinya true. Malah true dan true malah hasilnya false. Jadi ini ada pengecualiannya. Tergantung operasinya. Kalau ini kan operasinya N. Jadi tergantung konteksnya, tergantung soalnya. Jadi ini untuk memenuhi suatu kondisi true, kedua-duanya harus menggunakan true gitu. Terus ya ini sistemnya sama kayak yang sebelumnya. Dia bakal nebak-nebak terus, nebak angka, nebak kata. Kalau tebakannya itu benar, dia bakal ngeprint, oh selamat tebakan Anda benar. Kalau misalkan tebakannya salah, kan kalau misalkan tebakannya benar, oh bentar. Oh, misalkan tebakannya itu benar, while-nya itu bakal berhenti, bakal berhenti dan selesai. Kalau misalkan tebakannya salah, kayak game gitulah, kayak game gitu. Kalau misalkan salah atau kalah, dia bakal kesempatannya bakal terus berkurang. Oke, latihan selanjutnya, faktorial angka dengan while loop. Oh, faktorial tuh udah pernah deh dulu. Kalau dulu itu pakai pakai for loop juga bisa. Ini pakai while loop. Ini kalau faktorial itu, misalkan faktorial 5 itu berapa? Jadi faktorial 5 itu adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali satu. Jadi cara hitung faktorial gitu ya. Jadi kondisinya itu sampai sampai angka satu. Kalau misalkan angka nol, kalau misalkan semuanya dikali nol ya hasilnya nol. Jadi faktorial itu batas minimalnya itu sampai dengan angka satu. Maka dari itu ini kondisinya adalah lebih dari nol. Lebih dari nol, lalu dia bakal ngekaliin terus. Misalkan masukkan angka faktorial misalkan 5. Angka faktorial satu. Eh, ya, angka faktorial 5. Terus 5, terus ini eh, hasil faktorialnya dimasukin ke variabel faktorial, hasilnya itu bakal ngekaliin terus angkanya. Angkanya kali 5 terus 5-nya terus berkurang jadi 4. 5 kali 4 intinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali satu, satu sampai batas akhirnya. Kalau misalkan nol, dia bakal berhenti. Kondisinya ini. Gitu. Terus nih, menemukan digit besar dalam angka. Buat program menerima input dari pengguna, lalu menemukan dan mencetak digit terbesar dalam angka tersebut menggunakan while loop. Masukkan angka digit terbesar. Pokoknya angkanya itu harus lebih dari nol. Digit terbesar dari angka itu adalah sekian. Bentar. Kita print-print ya coba.
Misal ini biar aku tahu ini aku kasih print digit. Sekarang misalkan aku print, ntar aku nggak bisa. Not, oke. Misalkan 3, 4, 6, 7, 2. Hmm, oke, jadi, oh ini. Kalian ingat nggak operasi ini itu apa? Operasi persen ini. Tuh, sih kan mau modal ya. Ya, intinya apa tuh? Sisa ya. Iya. Jadi, ini tuh bakal mencari sisa, misalkan dibagi 10. Jadi kan aku masukin angka 3.462. Misalkan dibagi 10, itu kan sisanya 2 ya. Sisanya 2. Terus, apakah 2 itu, jadi ini misal aku kasih simpan dulu angka terbesarnya itu 0 dulu. Pertama, set dulu jadi 0. Apakah 2 itu lebih bisa jadi 0? Kalau misalkan lebih besar, kita update dulu. Update dulu, angka terbesarnya jadi 2. Angka terbesarnya jadi 2. Terus kalau yang ini itu, dia bakal bakal ini. Kalau tadi kan 3, 4, 6, 2 dibagi 10 itu kan sisanya 2. Nah, hasilnya itu adalah 3, 4, 6, 3, 4, 6. Bentar. Jadi kita, jadi kayaknya buat ngasilin hasilnya gitu deh. 3, 4, 6, 2. Oh ya, bakal sisanya. Bentar. Gimana cara ngomongnya? Jadi, kalau misalkan digit ini, itu bakal ngeprint sisanya berapa. Kalau misalkan operasi ini itu, dia bakal ngeprint hasilnya, hasil pembagiannya itu berapa. Tapi dibulatkan gitu loh. Tapi dibulatkan, harusnya kan 3, 4, 6, koma berapa-berapa. Tapi ini kayak dibulatkan gitu. Jadi kayak hasil bulatnya itu berapa. Jadi intinya itu kita akan memisahkan satuan yang paling belakang sama hasil yang depannya. Jadi ini yang pertama 2 dulu, 2 sama 3, 4, 6. Terus 3, 4, 6-nya ini bakal diproses lagi, bakal masuk while loop lagi. Terus dipisahin lagi. Dipisahin lagi 3, 4, 6. Kalau dibagi 10 itu kan sisanya 6. Sisa 6. Nah, 6 itu kan 6 lebih dari 2 ya. Jadi ntar ini diupdate lagi. Diupdate lagi, digit terbesarnya sekarang adalah 6. Terus ngeprint lagi sisanya tadi. Terus 3, 4-nya ini balik lagi ke while loop lagi buat dicari lagi sisanya tadi berapa, berarti 3, 4 dibagi 10 sisa 4 ya. Terus kalau lebih besar dari 6 enggak ya, berarti tidak diupdate. Jadi ini dilewati karena yang terbesar sejauh ini adalah 6. Terus tadi sisanya adalah 3. Ya udah 3 kalau misalkan dibagi 10 berarti sisanya 3. Apakah 3 itu lebih besar dari 6? Oh enggak, berarti tidak diupdate. Ya udah. Jadi digit terbesarnya itu adalah 6. Sesuai terbesar yang terakhir kali sebelumnya. Program sederhana kalkulator. Buat program yang bertindak sebagai kalkulator sederhana. Program akan meminta pengguna untuk memilih operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian, dan dua angka.
Program akan terus berjalan hingga pengguna memilih untuk keluar. Oh, ini kayak kalkulator biasa sih. Dengan operasinya itu adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Terus kalau misalkan penggunanya itu ngetik keluar, jadi kalkulatornya itu bakal berhenti. Jalanin aja. Kalau misalkan inputan operasinya itu tidak sesuai, jadi bakal menghasilin operasi tidak valid. Jadi harus sesuai dengan pilihannya. Pilihannya itu adalah tambah, kurang, kali, bagi. Ini kalau misalkan berarti ini udah ada, ini kalau keluar, if yang pertama, blok yang pertama, misalkan inputannya itu keluar. Kalau misalkan elif, blok yang sini, itu bakal ngeproses operasinya itu apa. Terus ini dibagi lagi. Oh ini bakal masukin angka pertama berapa, angka kedua berapa. Terus ini bakal mengevaluasi operasinya. Ada operasi tambah, ya udah pakai tambah. Kurang, ya udah pakai kurang. Kalau ini kali, pakai kali, bagi. Kalau bagi, nah ini kalau misalkan dibaginya itu penyebutnya itu adalah nol, itu tidak bisa membagi nol. Nah, ini nih, tadi continue. Kalau tadi ada yang namanya break, kalau sekarang ada yang namanya continue. Jadi continue ini dia bakal kan ini kan tidak memenuhi ya. Di blok ini itu tidak memenuhi karena misalkan penyebutnya itu adalah nol. Jadi kan angka tidak boleh dibagi nol ya. Kalau dibagi nol kan hasilnya tidak terdefinisi gitu kan. Ini aku kasih continue. Jadi continue ini secara otomatis dia bakal ngulang lagi dari awal. Bakal ngulang lagi dari awal while loop. Jadi kalau break itu kan berhentinya itu paksa. Tapi kalau ini berlawanan, ini continue. Continue ini dia bakal bakal ngulang lagi while-nya tanpa menjalankan kode di bawahnya. Tanpa menjalankan kode ini itu nggak usah dijalanin, tapi langsung aja balik lagi ke while loop-nya. Misalkan apa bagi angka pertama 3, angka kedua 0. Nah, tidak bisa membagi 0. Terus dia bakal ngulang lagi while-nya. Bakal balik lagi buat minta inputan pilih operasi ini. Ya, itu cara kerja continue. Continue ini. Oke, terus tugas rumah sih ini. Tapi kurang lebih kayaknya gampang. Tugas rumah buatlah program meminta pengguna untuk masukkan sebuah string untuk membalikan string tersebut menggunakan while loop. Ya, ini gampang sih. Ini juga bisa kemarin kayak udah dipak caranya pakai for loop, tapi ini pakainya while loop. Bisa lah. Hitung jumlah angka positif dan negatif. Masukkan angka, masukkan angka. Oh, inisiasi juga variabel. Ya, ini cuma membagi aja sih. Membagi oh 5 positif, 10 positif, oh min 3 itu negatif. Negatif totalnya 1. Ini gampang lah. Tapi batas berhentinya adalah inputannya itu dalam 0, while loop-nya akan berhenti. Nih, kalau misalkan inputnya sama dengan 0, dia nggak minta lagi. Jadi itu batas kondisi berhentinya itu. Nah, yang ini kemarin udah juga Fibonacci, tapi kemarin pakai for loop. Sekarang pakai sekarang pakai while loop. Kalau yang ini batas ada batasnya, batasannya sekian. Kalau Fibonacci gitu kan udah pasti dimulai dari angka 0 ya. 0, 0, 1, 1 tambah 1, 2, 1 tambah 2, 3, sampai sekian, sampai di bawah angka
15. Gampang lah. Permainan tebak angka. Hmm, oh ini ya sama sih kayak tadi. Kalau tadi kan pakai import random ya. Ini juga pasti sama import random. Tapi kalau ini berarti batasannya dari 1 sampai 100. Ya udah tinggal ditebak aja. Tinggal sesuaiin inputannya. Kalau misal ketebakannya belum benar, dia bakal nge-input terus sampai tebakan Anda benar. Kalau benar, bakal ngasih selamat. Terus ini, hitung rata-rata nilai. Buat program yang meminta pengguna untuk memasukkan nilai-nilai hingga pengguna mengetikkan stop. Ya ini sama juga. Intinya kalau misalkan ngetik stop, while loop-nya bakal ganti. Sama. Oh, tapi ini outputnya adalah rata-rata. Berarti dia bakal ngitung semua inputannya, bakal di rata-rata. Kalau misalkan dia ngeklik stop, ngetik stop, dia tidak meminta inputan lagi. Nih, validasi input angka positif. Kurang lebih sama. Misalkan -5, angka tidak valid. Jadi dia harus nge-input angka positif. Kalau angkanya nggak positif, dia bakal nge-input terus. Terus program menjumlahkan angka genap. Jumlahkan angka genap dari 1 hingga 10. Oh, bisa lah. Batas angkanya 10. Berarti dia bakal nge-while loop. Nge-while loop kondisinya adalah kurang dari 10. Selama nge-while loop, dia bakal ngecek mana itu yang genap. Kalau genap itu kan kemarin rumusnya ketika dibagi 2, itu tidak ada sisa. Itu berarti angka genap. Selama nge-while loop, dia bakal terus menjumlahkan. 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah, ya sampai 8 doang berarti. 10-nya nggak ikut. Nih, perkalian. Buatlah program menggunakan hasil perkalian untuk angka yang dimasukkan. Oh, oh, gampang lah. Ini juga sama kayak kemarin for loop. Bisa di bisa dikerjakan menggunakan for loop. Oke, udah cepet. Ya, kita udah selesai, udah sampai di tahap terakhir dan sekarang juga udah jam 12 tepat. Udah kurang lebih kayak gitu pengerjaan while loop dan for loop yang kemarin. Jadi kurang lebih sama kalau tadi aku ulang-ulang lagi, for loop itu sesuatu loop yang ada batasan kondisinya. Jadi kita udah tahu berapa ngeloopnya, seberapa kali, seberapa banyak itu kita udah tahu. Range-nya udah tahu. Maka dari itu for loop itu ada yang namanya range. Range sekian ke sekian. Nah, kalau misalkan while loop, kita nggak tahu berapa kalinya itu kita nggak tahu. Yang penting kondisinya itu true atau false. Kalau true terus berjalan, kalau false dia bakal berhenti. Oke, selesai kurang lebih kayak gitu hari ini dan udah menyelesaikan semuanya, semua halaman. Oke, terima kasih semuanya Hamka dan Osa boleh live. Terima kasih, selamat siang semuanya. Oke, udah.